Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, إنه بلال صاحب الصوت الجميل والأبيض. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Bilal radhiyallahu an juga kerap dipanggil dengan nama Abu Abdillah. Bilal bin Rabah merupakan sosok laki-laki bertubuh tinggi dan kurus. Ia termasuk dalam kalangan hamba sahaya berkulit hitam. Memiliki asal-usul dari Afrika, tepatnya Habasyah atau Ethiopia. Ibunya termasuk dalam kelompok hamba sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, pimpinan Quraisy. Saat Bilal dan ibunya menjadi budak Umayyah, Bilal mendengar kabar mengenai ajaran agama Islam. Kemudian ia memutuskan untuk menemui sang utusan dari agama itu dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Bilal juga termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam, yang disebut As-Sabi'unal Awalun. Kabar masuknya Bilal ke dalam agama Islam terdengar ke berbagai wilayah. Hal ini juga menjadi kabar gembira bagi umat Islam pada saat itu. Pada suatu hari, beberapa hari setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah radhiyallahu an sangat bersedih karena kehilangan sosok yang sangat dicintainya. Bilal memiliki hubungan yang kuat dengan Rasulullah. Karena Bilal merupakan salah satu sahabat setia dan juga muazin pertama dalam Islam. Kehilangan Nabi adalah momen berat bagi semua sahabat, termasuk Bilal. Kesedihan mereka sangat mendalam. Meskipun kesedihan yang mendalam, Bilal dan sahabat-sahabat lainnya kemudian menyadari pentingnya meneruskan ajaran dan misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Bilal bin Rabah cukup masyhur bagi kalangan umat Islam. Sebab pada masa Nabi, Bilal yang mengumandangkan azan setiap kali masuk waktu sholat. Bilal memiliki suara yang terdengar sangat merdu saat azan. Bahkan posisinya tidak tergantikan. Namun sejak Rasulullah wafat, Bilal memutuskan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Bilal meyakinkan dirinya sendiri untuk tak lagi mengumandangkan azan di Madinah. Namun para penduduk Madinah meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Dengan mata berkaca-kaca, Bilal radhiyallahu an menolak permintaan tersebut. Ia tidak lagi sanggup untuk mengumandangkan azan. Seorang Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an yang saat itu juga memintanya kembali agar menjadi muazin, tidak bisa terpenuhi. Bilal bin Rabah kemudian pergi dari kota Madinah. Ia memutuskan untuk tinggal di negeri Syam. Ia ingin mengobati kesedihannya ditinggal oleh Rasulullah. Jika masih tinggal di Madinah, segala sesuatu yang dilihatnya akan mengingatkan kepada Rasulullah. Karena hampir sepanjang waktu, Bilal selalu membersamai kehidupannya dengan Rasulullah. Sangat lama Bilal tinggal di Syam, ia tidak pernah mengunjungi Masjid Nabawi, ataupun menengok makam Rasulullah. Suatu malam, Bilal bertemu dengan baginda Rasulullah dalam tidurnya. "Wahai Bilal, sudah lama sekali engkau tidak ke Madinah. Sudah lama sekali, engkau tidak mengunjungiku wahai Bilal. Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, lama sekali engkau tak berkunjung kepadaku wahai Bilal." Diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zakir. Bilal kemudian terbangun dari tidurnya, kemudian Bilal menangis terseduh-seduh, ia menangis sangat keras sekali. Mimpi tersebut menjadikan Bilal radhiyallahu an siap untuk kembali ke Madinah dan mengunjungi makam Rasulullah. Berjalanlah Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Bilal terus berjalan dan tidak mau beristirahat. Yang ada di hati Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Setelah beberapa lama di perjalanan, akhirnya Bilal memasuki kota Madinah. Terlihatlah oleh matanya, bukit-bukit pemukiman masyarakat yang semakin ramai. Di saat itulah air mata Bilal sudah mulai mengujur. Sesampainya di makam Rasulullah, Bilal tertunduk dan mengucapkan salam. Akan tetapi, Bilal sudah kehabisan suaranya, air matanya terus mengucur. Suara Bilal sudah habis, larut bersama kerinduan dan tangisannya di sepanjang perjalanan. Pada saat Bilal sedang larut dalam tangisan, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Kemudian Bilal menoleh. Ternyata, itu adalah Sayyidina Abu Bakar yang ditemani oleh Sayyidina Umar. Lalu Bilal berdiri, dan dipeluknya kedua sahabat dekat Rasulullah itu.
Tidak lama kemudian ada anak-anak kecil yang lewat di makam Nabi. Kemudian, dua anak kecil di antara mereka datang kepada Bilal. Satu anak memegang tangan kanan Bilal, yang satu lagi memegang tangan kiri Bilal, yang ternyata mereka Hasan dan Husain. Dengan raut kesedihan Bilal memeluk dua cucu kesayangan Nabi tersebut dengan penuh haru. Husain kemudian berkata, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami ingin mengenang kakek." Sayyidina Umar yang ada di sana pada saat itu, turut membujuk Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. "Umat muslim sedang membutuhkanmu, wahai Bilal. Mereka ingin mendengar azanmu. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu, wahai muazin Rasulullah," ucap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kembali mengumandangkan azan, merupakan hal yang begitu berat bagi Bilal bin Rabah. Ia terlalu rindu pada Rasulullah, sehingga tidak mampu melepas kepergian beliau. Para sahabat terus meminta, dan membujuk Bilal, untuk mengumandangkan azan lagi. Lalu Bilal tersadar, dan merasa inilah waktunya, untuk menumpahkan rasa kerinduannya pada Rasulullah. Akhirnya, Bilal, radhiyallahu anhu, memutuskan untuk azan yang terakhir kalinya. Suaranya yang merdu mulai berkumandang ke seluruh penjuru kota Madinah. Kota Madinah seketika menjadi sunyi, dan senyap. Seluruh aktivitas pun terhenti pada saat itu. Seluruh penduduk Madinah pun terkejut, mendengar suara merdu yang sudah lama menghilang, tiba-tiba terdengar kembali. Suara merdu tersebut mengingatkan umat Islam, akan sosok Rasulullah, juga momen-momen ketika mereka bersama dengan beliau. Hingga suara Bilal, radhiyallahu anhu, mulai terdengar parau, ketika melafazkan, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ia pun mulai terisak, ketika menyebutkan nama orang yang paling ia rindukan. Bilal tidak sanggup melanjutkan azannya. Seluruh penduduk Madinah, turut menangis karena merasakan rindu yang teramat, pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 20 Hijriah, terjadi wabah penyakit, yang menjangkit penduduk Syam. Bilal bin Rabah, menjadi salah satu yang terjangkit penyakit tersebut. Wajah Bilal tampak pucat, dan matanya juga sangat cekung. Saat ajalnya terasa dekat, Bilal menyambutnya dengan pasrah. Bilal merasakan kebahagiaan, akan berjumpa dengan Rasulullah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang dahulu menjadi budak, dan dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu dimerdekakan, sehingga status Bilal bukan lagi seorang budak, melainkan sudah menjadi manusia merdeka. Bilal seorang muazin pertama dalam sejarah Islam, dan sahabat yang mulia. Saat hari itu, Madinah menjadi tempat melantunkan azan pertama, dan terakhirnya Bilal bin Rabah, sejak kepergian Rasulullah. Meskipun azan terakhir tersebut tak bisa diselesaikannya. Sahabat kisah Islami terkini, rahimakumullah. Inilah kisah azan terakhir, yang dikumandangkan Bilal bin Rabah al-Habsyi, sahabat Rasul, dan muazin pertama dalam Islam. Salah satu sahabat Rasulullah, dengan suara termerdu. Azan terakhirnya, menjadi momen yang mengharukan bagi umat Islam pada masa itu. Semoga kisah ini memberikan inspirasi, dan kekuatan bagi kita semua, dalam menjalani perjalanan kehidupan, dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan. Sahabat kisah Islami terkini, rahimakumullah. Sahabat yang selalu setia menonton kisah dari channel ini. Nantikan kisah-kisah kami selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.